Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisa Alesabina, saya dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik adalah ilmu farmasi yang mempelajari tentang proses perjalanan obat di dalam tubuh. Objek pada farmakokinetik adalah obat. Obat yang menjadi perbedaan antara farmakokinetik dan farmakodinamik. Pada proses perjalanan obat, ada namanya ATME. Di sini saya akan menjelaskan pengertian absorption atau absorpsi. Yang pertama, absorpsi. Absorpsi adalah obat yang dikonsumsi per orang yang akan masuk ke dalam saluran cerna. Kemudian akan mengalami absorpsi. Absorpsi obat umumnya terjadi di usus halus, yaitu di bagian mukosa. Obat akan terdifusi karena adanya perbedaan gradien konsentrasi obat yang di dalam usus lebih besar daripada di peredaran darah, yang kemudian obatnya akan masuk ke dalam peredaran darah. Obat yang diberikan secara intravera, ia tidak melewati saluran cerna, tetapi langsung masuk ke dalam peredaran darah. Oleh karena itu, tidak ada proses absorpsi untuk obat-obatan yang diberikan dengan rute intravera. Selanjutnya, yang kedua, distribusi. Distribusi adalah proses menyebarkan obat ke seluruh tubuh. Setelah obat tersebut diabsorpsi, maka obat tersebut akan diedarkan ke seluruh jaringan tubuh dengan cara terbawa di peredaran darah. Jadi, obatnya akan melewati pembuluh-pembuluh darah, melewati kapiler, dan kemudian nanti obat tersebut akan sampai ke targetnya dan dia akan memberikan efek. Targetnya bisa berupa organ. Pada proses distribusi ini perlu diperhatikan yang menjadi penting adalah adanya ikatan obat protein. Di dalam darah akan bertemu dengan protein darah atau albumin. Selanjutnya yaitu metabolisme. Metabolisme adalah memetabolisme obat dari bentuknya atau merubah bentuk. Ada dua bentuk metabolisme, yaitu bentuk aktif menjadi inaktif atau bentuk inaktif menjadi aktif. Kalau bentuk aktif menjadi inaktif, organ metabolisme ada dua, yaitu hepar dan ginjal. Pada proses metabolisme, terjadi dua fase. Tujuan dari fase pertama yaitu membuat molekul obat menjadi lebih polar, agar obat itu lebih mudah larut ke dalam air. Kenapa agar mudah larut ke dalam air? Agar lebih mudah untuk diekskresikan melalui urin. Sedangkan tujuan dari fase kedua adalah untuk menggabungkan reaksi konjugasi obat antara obat dengan suatu gugus. Bisa dengan asetat, sulfat. Reaksi ini akan menyebabkan obat menjadi tidak aktif dan membuat molekul obat dapat dieliminasi melalui ginjal. Selanjutnya ada bentuk inaktif menjadi aktif. Contohnya obat yang tergolong prodrug. Prodrug adalah obat yang di dalam bentuk inaktif, yang kemudian harus diaktifkan dulu agar obat itu bisa memberikan efek. Contohnya clopidogrel, yang merupakan prodrug dan harus dimetabolisme dulu di liver baru akan memberikan efek. Yang keempat ada ekskresi. Ekskresi adalah proses pembuangan obat di dalam tubuh sehingga kadarnya dalam darah bisa menjadi berkurang dan lama-kelamaan obat itu akan habis dari dalam tubuh. Organ utama pada ekskresi adalah ginjal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang farmakodinamik. Farmakodinamik adalah efek yang ditimbulkan oleh penggunaan obat atau tubuh. Interaksi obat pada farmakodinamik ada dua. Yang pertama antagonis. Antagonis adalah efek obat yang pertama akan diantagonis oleh efek yang kedua. Yang apabila obat tersebut diberikan secara bersamaan, maka obat A dan obat B nggak ada efeknya. Misalnya 1 dikurang 1 sama dengan 0. Karena keduanya mentiadakan efek satu sama lain.
Contoh dari interaksi antagonis, yang pertama, pemberian inhibitor atau menyebabkan fase dilatasi. Yang kedua, NSAID atau menyebabkan fase konstriksi. Ketika keduanya diberikan secara bersamaan, maka akan hilang dan dianggap tidak memberikan efek. Yang kedua, ada sinergisme, yaitu kerjasama dari dua obat. Tapi bukan saling mentiadakan, tetapi saling mendukung satu sama lain. Sinergisme terbagi dua. Yang pertama adisi, yang kedua potensiasi. Adisi memberi efek kombinasi yang jumlahnya sama dari masing-masing obat. Misalnya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Contoh dari adisi adalah obat yang bekerja secara sinergis atau adisi adalah pemberian kombinasi asetosal dan parasetamol. Sedangkan potensiasi adalah peningkatan potensi. Yang kedua obat sama-sama memberikan efek. Misalnya 1 ditambah 1 lebih dari 2. Contoh dari potensiasi adalah obat-obatan yang bekerja secara potensiasi adalah pemberian obat sintetik dengan alkohol. Selain itu, farmakodinamik sering disebut juga dengan nama istilah obat induser. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang obat induser. Obat induser adalah obat yang akan menginjus metabolisme dari obat lain. Ketika keduanya diberikan secara bersamaan, maka salah satu obat itu akan terkena efek indusernya. Contoh yang paling terkenal dari efek induser adalah rifampicin. Ketika seseorang mengonsumsi rifampicin dengan obat A, maka rifampicin akan mempercepat metabolisme dari obat A, sehingga kadar obat A cepat hilang dari dalam darah. Sehingga efeknya cepat dan kadang tidak menimbulkan efeknya. Itu merupakan khas dari obat tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf ketika ada kata-kata saya yang kurang atau ada yang salah. Mohon dimaklumin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.